tentang hasil survei Kempes atau turunnya, tentu yang lebih valid harus kita akui adalah hasil survei yang dilakukan oleh tim Anies Baswedan sendiri. Ada terkesan survei yang berbayar, survei yang dipesan, survei yang ada sponsornya, maka akibatnya kepercayaan publik kepada hasil survei itu akhir-akhir ini tampaknya tergerus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada kesempatan ini. Saya tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita seluruhnya mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, saya ingin bicara tentang apa yang dikemukakan dalam sebuah berita. Dan sebelum kita bicara lebih jauh, saya akan bacakan berita ini. Newsworthy menurunkan berita di bawah judul Suara Anies jelang Pilpres 2024 diklaim tak hanya turun tapi makin kempes. Yusuf Dundum (2) padahal udah keliling kayak penjual ... Berita ini hari Senin 20 Maret 2023. WE Newsworthy Jakarta. Pegiat media sosial Yusuf Dundum menyoroti pernyataan dari pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Praitno yang menyebut bahwa perolehan survei terbaru terkait suara Anies Baswedan tak hanya turun tapi makin kempes menjelang Pilpres 2024. Hal ini ditanggapi Yusuf Dundum dalam akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Yusuf Dundum menyinggung Anies Baswedan yang gencar melakukan safari politik. Bahkan Yusuf Dundum menyinggung Anies bak penjual obat. Padahal udah keliling kemana-mana kayak penjual obat, tutur Yusuf Dundum. Dikutip WE Newsworthy dari akun Twitter pribadi miliknya, Senin 20 bulan 3. Sementara itu Yusuf Dundum menanggapi hal tersebut dari unggahan akun @narkosun yang mengunggah video berisikan penjelasan terkait hasil survei terkait suara Anies Baswedan itu. Dalam unggahan @narkosun tertulis pernyataan dari pengamat politik bahwa hasil survei Anies tak hanya turun jelang Pilpres 2024 tapi kempes. Supaya membuktikan suara Anies bukan hanya turun tapi kempes. Hayo lo, Pak Bewo, apa gak ketar-ketir, ujarnya. Mungkin yang dimaksudkan Pak Bewo ini Pak Surya Paloh, kemungkinan. Dalam video yang disertakan akun tersebut, dijelaskan pula terkait hasil survei suara Anies oleh pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Praitno. Ini yang kemudian menurut beberapa survei termasuk survei kita lakukan, bahkan survei Litbang Kompas terbaru, Anies itu bukan hanya turun tapi makin kempes perolehan suaranya, tutur Adi Praitno dalam video tersebut. Selain itu, Adi Praitno juga menegaskan bahwa posisi Anies bahkan terkalahkan oleh Prabowo Subianto. Menurutnya, Anies Baswedan tak punya hal yang membedakan dirinya dengan sosok lain. Kembali di posisi ketiga dan berada di bawah jauh Prabowo Subianto karena tidak ada jenis kelamin politik yang kemudian dilihat menjadi pembeda dari Anies, imbuhnya. Sahabat BN, tentang hasil survei Kempes atau turunnya, tentu yang lebih valid harus kita akui hasil survei yang dilakukan oleh tim Anies Baswedan sendiri.
Di tengah-tengah gonjang-ganjing sekarang ini tentang adanya kesan tergerusnya kepercayaan publik kepada hasil survei. Karena ada terkesan indikasi survei yang berbayar, survei yang dipesan, survei yang ada sponsornya, maka akibatnya kepercayaan publik kepada hasil survei itu akhir-akhir ini tampaknya tergerus. Bahkan lebih percaya kelihatannya sekarang ini publik kepada hasil polling channel-channel YouTube. Seperti hasil polling channel YouTube Karnil Ilyas Club. Dari sekian puluh ribu voternya, ternyata yang paling atas itu Anies Baswedan. Kalau beralasan tentu bisa saja, tentu ya penonton channel YouTube itu mungkin orang pro Anies semua. Itu kan bisa saja bicara demikian. Tetapi yang jelas channel YouTube Karnil Ilyas itu tidak bisa Karnil Ilyas mengendalikannya sedikit pun. Untuk mengetahui orang atau mendikte orang atau menentukan orang yang akan memberikan suara ke pollingnya itu tidak bisa sedikit pun. Dia bisa memberikan suara dari dalam kamarnya, dia bisa memberikan suara dari atas kereta, dia bisa memberikan suara dari kamar mandi pun bisa dia. Tidak ada yang bisa mengontrol sebab tidak melakukan wawancara seperti yang banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga survei. Ini tampaknya yang membuat publik sekarang lebih percaya kepada polling-polling channel YouTube ketimbang hasil survei. Kita yakin bahwa tidak semua lembaga survei yang dasar dia melakukan survei pesanan, bayaran, atau sponsor, tidak semua. Tetapi akibat lembaga-lembaga survei yang berbayar, yang punya sponsor, atau yang ada pesanan ini, akhirnya publik jadi khawatir terhadap keakuratan data atau netralitas dari lembaga survei ini. Sedangkan diharapkan publik, lembaga survei itu betul-betul netral. Bukan independen, tapi netral. Tetapi dalam kenyataannya, publik, kalau kita perhatikan, khusus semenjak tahun 2019 sampai sekarang ini, ada kecenderungan, ketergerusan kepercayaan publik kepada hasil-hasil yang dikeluarkan lembaga survei. Itu satu. Kalau dikatakan Anies tidak ada pembedanya dengan calon lain, seperti dikatakan dalam berita ini, kalau nanti Anies ada pembeda dengan lain, akan dikatakan lagi Anies memakai politik identitas. Sebab identitas itu adalah pembeda. Sekarang yang disorot kepada Anies terus adalah Anies pakai politik identitas. Anies pakai politik identitas. Kalau dia tidak memakai politik identitas, maka tidak ada pembedanya dengan yang lain. Tetapi kalau dia memakai politik identitas, dia akan ada bedanya dengan yang lain. Demikian juga yang satu ada bedanya dengan yang satu lagi. Contoh, beda Anies dengan yang lain mungkin Anies didukung oleh para ulama, Anies didukung oleh tokoh-tokoh agama, Anies didukung oleh tokoh-tokoh lintas agama, Anies didukung oleh seluruh agama. Kalau itu dikemukakan,
Kan berbeda dia dengan yang lain. Tapi nanti, Anies pakai politik identitas nih. Inilah yang kita katakan betapa aneh kedengarannya. Di satu sisi, kita ingin ada pembeda antara satu calon dengan calon lain. Di satu sisi, kita tidak boleh pakai politik identitas. Kalau sudah tidak ada identitas, bagaimana bisa berbeda? Sebab identitas itu adalah ciri-ciri atau ciri-ciri khusus dari sesuatu benda, dari seseorang. Di sini anehnya kita. Satu hal lagi, kalau Anies dikatakan kempes atau berkurang suaranya, dalam kenyataannya kemanapun Anies pergi, termasuk yang baru sekali ini pergi ke Jawa Timur, sambutan rakyat kepada Anies memang berbeda dengan sambutan rakyat kepada calon-calon lain. Yang juga kita tahu pernah bakal-bakal calon lain mendatangi masyarakat. Contoh, di dalam melakukan jalan santai, mana yang ramai? Jalan santai Anies dibandingkan jalan santai tokoh lain. Demikian juga ketika Anies datang ke suatu daerah, contoh Jawa Timur. Dan satu hal lain yang bikin aneh, yang merupakan suatu keanehan, Anies dikatakan kempes, Anies dikatakan berkurang elektabilitasnya, turun elektabilitasnya. Tetapi semakin hari semakin tampak ketakutan kepada Anies. Ini yang bikin aneh. Biasanya kalau sudah elektabilitasnya kurang, pendukungnya tak ada, mengapa harus takut? Bahkan didorong Anies nanya untuk maju supaya dapat nanti lawannya lemah. Harusnya didorong Anies untuk maju. Kalau Anies dianggap lemah, didorong dia agar Anies maju. Supaya tidak maju nanti yang kuat. Tetapi anehnya malah berbagai cara untuk menjegal Anies. Pergi Anies ke daerah, Sabtu Minggu, 10 hari Anies menjelang datang ke suatu daerah. Spanduk-spanduk menjegal Anies. Spanduk-spanduk menghadang Anies. Itu sudah ada di sana itu. Kalau sekiranya diketahui elektabilitas Anies turun dan Anies tidak ada pendukung lagi, harusnya didorong Anies untuk datang ke daerah supaya dilihat oleh daerah itu bahwa Anies tidak ada apa-apanya. Jadi di sini kelihatan paradoknya antara hasil survei dengan kenyataan di lapangan. Untuk apa isu-isu negatif diberikan kepada Anies kalau memang elektabilitasnya tidak ada? Ini logikanya. Di ketika kita melihat seorang pendukung Anies peserta diskusi di televisi, dia seorang doktor, yang doktornya katanya yang doktor dalam bidang survei ini. Dia meragukan hasil survei yang ada sekarang dan dia tampilkan hasil dari Google. Ini bukti bahwa Anies yang paling tinggi sekarang ini dilihatkannya melalui HP-nya. Ada yang menjawab, oh itu kan kalangan menengah aja itu. Orang biasa kan tidak. Mana sekarang mengatakan orang biasa tidak punya HP? Tidak bisa sekarang ini mengatakan bahwa HP itu hanya kalangan menengah ke atas yang punya. Tidak bisa. HP itu sudah seluruh anak SD pun punya HP sekarang. Nelayan punya HP, petani punya HP, pemulung punya HP, tukang dorong gerobak punya HP, pejabat punya HP, pengusaha punya HP, orang desa punya HP, orang kota punya HP. Semua orang punya HP, kecuali mungkin orang gila tidak punya HP sekarang. Tapi kalau orang sehat dia, semiskin-miskin dia, HP-nya tetap ada. Kan
Bisa lagi, oh HP-nya kan ya HP, bukan HP Android. Mana HP sekarang yang tidak punya kamera? Mana HP sekarang yang tidak ada di dalamnya Google? Jadi alasan-alasan seperti itu kadang-kadang sulit juga diterima akal. Jadi kalau misalnya ada data dari Google yang mengatakan si A tinggi, sulit dibantah sebab dia tidak dibayar, dia tidak disponsori, dia tidak dipesankan. Makanya sangat masuk akal kalau semakin hari semakin dikatakan hasil survei elektabilitas Anies rendah, semakin tampak ketakutan lawan-lawan politik Anies kepada Anies. Semakin dikatakan hasil survei menunjukkan suara Anies makin kempes, semakin kuat penjegalan terhadap Anies. Berbanding terbalik, bertolak belakang, kenyataan upaya menjegal Anies, upaya menghadang Anies dengan hasil survei. Harusnya kalau suara Anies semakin turun, elektabilitas Anies semakin rendah, dia sudah semakin tidak jadi perhatian lagi. Lawan politiknya semakin mendorong agar dia maju, supaya lawan politiknya mendapat lawan yang lemah. Logika politiknya begitu. Tidak ada seorang politisi pun yang ingin lawan politiknya lebih kuat dari dia. Tidak ada. Pasti dia menginginkan lebih lemah dari dia, agar dia bisa memperoleh kemenangan. Itu logika politiknya. Masa semakin turun elektabilitas Anies, semakin gencar penghadangan ke dia. Semakin turun elektabilitas Anies, semakin berbagai isu yang dilontarkan kepadanya agar dia bisa dijegal. Itu saja pembicaraan kita pada kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.